Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran kedua. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Disiapkan alat tulisnya ya. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo, kita cari tahu bersama. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Edo sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah. Di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tangram? Perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia berikut ini. Kalau kita perhatikan, bentuk dari gambar penari ini tersusun atas 7 buah bangun datar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perhatikan pula gambar rumah adat ini. Bentuk dari gambar rumah adat ini juga tersusun dari 7 buah bangun datar. Bisakah kalian menghitung bangun datar yang menyusun gambar ini? Anak-anak, 7 buah bangun datar yang menyusun bentuk-bentuk tersebut inilah yang disebut dengan Tangram. Jadi, apakah Tangram itu? Tangram terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di samping. Sekarang, mari kita berlatih membuat Tangram. Kalian ikuti petunjuknya ya. Yang pertama, ambillah kertas berbentuk persegi. 2. Potong persegi menjadi 2 buah segitiga. 3. Ambil 1 segitiga, lalu lipat menjadi 2 bagian. Potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil. 4. Ambil segitiga lainnya, lalu lipat sedikit di bagian tengahnya. Lipat sudut segitiga yang berlawanan, lalu potong. Kamu akan memperoleh 1 trapesium dan 1 segitiga. Lima, lipat trapesium menjadi 2 bagian, lalu potong. Lipat kembali 1 bagian trapesium,
sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Enam, lipat trapesium kecil yang tersisa, lalu potong menjadi 2. Kamu akan memperoleh bentuk jajaran ginjang dan segitiga. Selesai. Sama bukan dengan yang di bukumu? Dari tangram ini, kalian bisa berkreasi membuat bentuk rumah, tarian, dan lainnya. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Kali ini, kita akan mempelajari salah satu tarian daerah yang sangat terkenal, yaitu tari Bungong Jompa. Kalian tahu dari manakah asal tari Bungong Jompa? Tari Bungong Jompa berasal dari Aceh. Bungong Jompa berarti bunga cempaka. Sekarang saatnya kamu berlatih menarikan tarian Bungong Jompa. Tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Ayo, semuanya berdiri mengikuti gerakan berikut ini. Gerakan A. Kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali. Ke kanan 2 kali. Kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali. Ke kiri 2 kali. Gerakan B. Menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali 2 kali. Gerakan berikutnya, kedua telapak tangan saling berhadapan. Dibalik ke kanan dan kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Gerakan berikutnya, kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan. Tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Kaki maju bergantian kanan dan kiri. Nah anak-anak, kalian sudah berlatih menarikan tarian Bungong Jompa yang gerakan saat berdiri. Asik bukan? Keberagaman Indonesia indah sekali. Bagaimana menjaga keberagaman tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Pak Semi berasal dari Maluku. Pak Encep berasal dari Sunda. Pak Made berasal dari Bali. Pak Udin berasal dari Betawi. Dan Pak Nur berasal dari Jawa. Selain berbeda suku, mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari.
meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Mari kita identifikasi keberagaman mereka. Seperti yang sudah kita ketahui, Pak Semi berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Sekarang, mari kita isi keberagaman bahasa, makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan mereka. Bu Guru contohkan yang Pak Semi ya. Pak Semi itu asalnya dari Maluku. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Melayu Ambon. Makanan khasnya yaitu papeda. Alat musiknya tifa. Pakaian daerahnya baju cele. Tariannya cakalele. Kebiasaannya kalwedo. Nah, sekarang kalian bisa mencari tahu untuk mengisi Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Mari kita baca bacaan teks berikut ini. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim penghujan. Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Sekian dulu pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.